Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Senang berjumpa lagi pada inisiasi ke-6 Manajemen Pemasaran EKMA 4216. Pada pertemuan ini saya akan memaparkan tentang strategi penetapan harga. Harga merupakan salah satu unsur yang paling kritis dari strategi pemasaran suatu perusahaan. Harga penting bagi pemasar karena dari hargalah pendapatan dan keuntungan perusahaan diperoleh, sehingga keberlangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. Harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, karena elemen-elemen lainnya hanya menghasilkan biaya. Harga juga merupakan elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel yang dapat cepat diubah. Sebuah perusahaan dapat menginginkan beberapa tujuan berikut melalui kebijakan penetapan harganya. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup. Perusahaan menetapkan harga dengan mempertimbangkan pengeluaran biaya dan laba yang diinginkan. Sepanjang harga masih bisa menutup sejumlah biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan, maka perusahaan akan tetap dapat bertahan. 2. Mengejar keuntungan. Perusahaan dapat menentukan harga yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. 3. Pertumbuhan penjualan yang maksimum. Perusahaan dapat menetapkan harga yang rendah pada pasar sasarannya untuk meningkatkan jumlah penjualannya. 4. Merebut pangsa pasar. Perusahaan dapat menentukan harga yang rendah untuk menarik lebih banyak konsumen dan dapat merebut pangsa pasar pesaing. 5. Mendapatkan return on investment atau pengembalian atas modal, di mana perusahaan dapat menentukan harga yang tinggi jika ingin menutup biaya investasi dengan cepat. Yang keenam, kepemimpinan kualitas produk. Perusahaan yang ingin menjadi pemimpin kualitas produk di pasar dapat menetapkan harga yang tinggi. 7. Tujuan sosial. Organisasi nirlaba dan organisasi publik mengadopsi sejumlah penetapan harga yang lain. Misalnya, sebuah lembaga pendidikan yang berusaha menutup sebagian biaya tetap mengandalkan sumbangan dari publik untuk menutupi sebagian biaya lainnya. Metode yang dapat dilakukan perusahaan dalam menetapkan harga yaitu dengan mengadakan pendekatan terhadap biaya, penawaran permintaan, dan konsumen. Metode pendekatan biaya yaitu penetapan harga yang dilakukan dengan cara menghitung total biaya dan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. Yang pertama ada markup pricing, yaitu dengan cara menjumlah seluruh biaya yang diperlukan dalam proses produksi, kemudian menentukan persentase markup untuk menutup biaya dan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Jadi harga ditetapkan dengan cara menambahkan persentase markup pada total biayanya. Yang kedua, break-even analysis, yaitu metode untuk menentukan jumlah unit barang yang harus dijual sehingga total pendapatan yang diperoleh sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Dalam metode 2, pendekatan penawaran permintaan, pada dasarnya harga produk ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan produk tersebut. Permintaan adalah kuantitas produk tertentu yang mau dibayar konsumen dengan harga tertentu. Apabila harga naik sesuai dengan hukum permintaan, maka konsumen akan mengurangi permintaannya. Konsumen akan bersifat realistis dengan mencari produk substitusi atau berpola hidup lebih sederhana. Permintaan atas suatu produk ditentukan oleh pihak konsumen. Permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor selain harga tersebut, seperti harga barang lain, baik barang substitusi maupun komplementer, pendapatan konsumen, selera, dan lain-lain. Metode 3 atau metode customer oriented. Sensitivitas harga juga dipengaruhi oleh segmen pasar karena semua orang tidaklah sama dalam melihat harga. Konsumen dapat dibagi menjadi segmen-segmen sebagai berikut. Ada yang namanya price shopper. Konsumen yang tertarik mengadakan transaksi yang terbaik untuk suatu produk. Kemudian brand loyal customer, yaitu konsumen yang percaya dan lebih menyukai merek yang sedang populer dan mau membayarnya dengan harga yang wajar. 3. Status seeker, konsumen yang membeli barang-barang dengan merek prestisius dengan harga berapapun. Semakin tinggi harga menandakan status yang lebih tinggi. Adalah service shopper, yaitu konsumen yang mau membayar penampilan produk atau jasa yang bernilai tinggi. Convenience shoppers, konsumen yang menghendaki kemudahan, dekatnya lokasi, dan cepatnya lama berbelanja, serta menyukai kepraktisan, dan untuk itu konsumen mau membayar lebih. Perusahaan harus mengidentifikasi segmen mana yang menjadi pasar sasarannya.
Persepsi konsumen terhadap harga suatu produk atau jasa yang ditawarkan atau harga subjektif adalah lebih penting diketahui oleh pemasar daripada harga senyatanya. Faktor lain di samping permintaan dan biaya yang dapat mempengaruhi harga antara lain tahapan daur hidup produk, persaingan, strategi distribusi produk, strategi promosi, dan persepsi akan kualitas. Dalam tahapan daur hidup produk, pada tahap perkenalan, manajemen umumnya menetapkan harga tinggi dengan alasan dapat menutupi biaya pengembangan produk secepatnya untuk sifat produk yang pas dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga relatif tidak elastis. Namun ketika target pasar sangat peka terhadap harga, manajemen dapat memberikan harga sesuai tingkat pasar atau bahkan lebih rendah. Tahap pertumbuhan, harga umumnya mulai stabil karena pesaing telah memasuki pasar dan meningkatnya penawaran yang ada juga produk mulai menarik pasar secara luas. Untuk selanjutnya, skala ekonomis menurunkan biaya dan penghematan dapat dilakukan dengan memberikan harga yang lebih rendah. Tahap kedewasaan, pada saat ini terjadi peningkatan persaingan dan ketidakefisienan. Peniadaan biaya tinggi sehingga umumnya membawa dampak pada penurunan harga karena permintaan terbatas pada perusahaan memiliki struktur biaya yang sama. Pesaing pun menerapkan penurunan harga. Tahap penurunan, pada tahap ini umumnya dengan menurunkan harga lebih lanjut. Demikian juga dengan pesaing hanya sedikit yang mencoba memperhatikan permintaan yang sangat kecil. Kemudian pada kondisi persaingan, persaingan dipicu oleh adanya suatu perusahaan yang menerapkan harga tinggi sehingga membuat perusahaan lain memasuki pasar. Persaingan yang ketat mengarah pada perang harga. Perang harga bisa saja merupakan dampak dari kesalahpahaman sejumlah perusahaan terhadap pesaingnya. Perang harga juga biasa terjadi ketika suatu perusahaan menawarkan obral. Kemudian strategi distribusi. Suatu jaringan distribusi yang efektif seringkali dapat mengatasi kesalahan kecil yang terjadi dalam bauran pemasaran. Misal, meskipun suatu harga ditetapkan lebih tinggi dibandingkan biasanya, konsumen bisa saja tetap membeli suatu produk apabila dijual di toko pengecer kebutuhan sehari-hari. Distribusi yang memadai untuk suatu produk baru dapat dicapai dengan menetapkan margin yang lebih tinggi dari margin yang biasa ditawarkan kepada distributor. Variasi strategi ini memberikan penyalur potongan harga yang cukup besar untuk menutup biaya promosi dan merangsang permintaan pada tingkat pengecer. Strategi promosi, harga sering digunakan sebagai alat promosi untuk meningkatkan minat konsumen. Penetapan harga juga menjadi alat promosi penawaran produk baru. Misal di saat Levi's Dockers sangat populer bagi pria berkulit putih berusia 25-40 tahun, pasar pun tumbuh menjanjikan. Peluang ini menjadikan pesaingnya yaitu membuat celana Bagel Boy mulai menawarkan produk celana sama dengan harga grosir yang lebih murah, yang membuat pengecer mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan yang mereka peroleh dari Dockers. Akhirnya Levi Strauss juga menurunkan harga di mana beresiko pada penurunan penjualannya per tahun. Persepsi atas kualitas. Persepsi atas kualitas suatu produk atau jasa juga mempengaruhi strategi penetapan harga. Suatu perusahaan mencoba untuk membangun citra yang prestisius, seringkali membebankan harga produknya menjadi lebih mahal. Para pelanggan cenderung mempersepsikan harga yang tinggi dengan kualitas tinggi pula. Kemudian bagaimana kita akan memilih strategi harga? Pada tahap strategi harga dasar, metode yang pertama ada market skimming price. Market skimming price adalah penetapan harga tinggi pada saat pertama kali produk diluncurkan. Pada produk-produk berteknologi tinggi, penetapan harga yang tinggi digunakan untuk menutupi biaya riset dan pengembangan produk yang perusahaan ingin investasinya segera kembali. Misal, beberapa perusahaan yang memproduksi mobil dengan inovasi kecanggihan teknologi digital yang mengutamakan kualitas, kenyamanan, dan keselamatan pengemudinya, seperti Tesla, Mercedes-Benz maupun Volvo, menerapkan strategi harga skimming. Caterpillar juga menerapkan harga tinggi pada peralatan konstruksinya untuk mendukung dan memberikan nilai persepsi yang tinggi atas produk tersebut. Yang kedua ada penetration pricing. Ini adalah penetapan harga rendah untuk meraih pangsa pasar yang luas atau untuk mencapai pasar massal.
Tujuannya yaitu untuk penetrasi pasar yang secepat-cepatnya dan membangun loyalitas merek. Misal, PT Astra menawarkan sepeda motor merek Honda Legenda dengan harga sekitar 9 juta untuk menguasai pangsa pasar pengendara motor bebek dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan motor jenis bebek lainnya. Kemudian selain strategi harga dasar, ada lagi yang namanya strategi harga psikologis. Strategi ini mendasarkan pada asumsi bahwa konsumen mempunyai motif pembelian yang lebih mempertimbangkan faktor emosional daripada faktor rasional. Yang pertama ada prestige pricing, yaitu strategi penetapan harga tinggi untuk memberi citra atau image kualitas tinggi pada produk yang ditawarkan. Strategi ini paling tepat diterapkan pada produk-produk shopping dan spesial seperti baju hasil karya perancang terkenal, jam tangan, parfum, dan aksesoris yang bermerek. Yang kedua ada odd even pricing, yaitu strategi penetapan harga yang menggunakan angka ganjil atau sedikit di bawah jumlah genap, seperti 4.995 atau 99.999 rupiah. Pada dasarnya harga tersebut adalah 5.000 dan 100.000. Penjual menerapkan strategi ini untuk memberikan kesan murah dengan adanya selisih angka yang tidak jauh. Yang ketiga ada multiple unit pricing, yaitu strategi penentuan harga yang memberikan harga lebih murah pada konsumen yang membeli suatu produk dalam jumlah yang lebih banyak. Yang keempat ada price lining, yaitu strategi penentuan harga di mana perusahaan menjual produk dengan harga yang berbeda untuk model yang berbeda. Dalam lini produk tertentu, setiap model dalam lini produk memiliki kualitas yang berbeda dan dijual dengan harga yang berbeda pula. Yang kelima ada leader lining. Sebagai upaya untuk menarik konsumen, perusahaan sering menggunakan strategi dengan menjual harga lebih rendah dibandingkan dengan harga normal. Beberapa jenis produk yang sering menggunakan strategi ini adalah minuman ringan, sabun, dan permen. Selain strategi harga dasar dan strategi harga psikologis, ada juga yang dinamakan strategi harga kompetitif. Yang pertama ada relative pricing, yaitu strategi penentuan harga dengan menetapkan harga di atas, di bawah, atau sama dengan tingkat harga pesaing. Yang kedua, follow the leader pricing, yaitu strategi penetapan harga dengan mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemimpin pasar. Strategi ini dipilih dengan cara menghindari perang harga. Misal, perusahaan penghasil produk mie instan baru seperti Mie 100, Gagami, dan Alhami memutuskan menetapkan harga di bawah harga Indomie sebagai pemimpin pasar mie instan. Ada lagi strategi harga tambahan. Yang pertama ini ada diskon, salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menarik konsumen. Harga diskon adalah semua potongan harga dari harga yang telah ditetapkan. Yang kedua ada obral, beberapa konsumen hanya akan membeli suatu produk tertentu apabila harga diturunkan. Untuk itu banyak perusahaan menggunakan harga obral pada saat tertentu. Yang ketiga jangka waktu kredit. Perusahaan pemasok umumnya memperbolehkan perusahaan produsen untuk membeli bahan pasokan secara kredit sebagai cara untuk menarik beberapa perusahaan produsen yang tidak memiliki uang tunai yang cukup. Teman-teman, itulah pemaparan tentang strategi penetapan harga. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.